Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ariful Furqon di video pembelajaran kita hari ini. Jadi di sini kita akan melanjutkan ya perkuliahan statistika untuk minggu ke-14. Jadi minggu kemarin kita sudah kuis ya, sudah melaksanakan kuis. Kemudian saya juga sudah mengupload mengenai rancangan tugas akhir. Jadi nanti untuk tugas akhirnya pengumpulan paling lambat adalah tanggal 14 sampai 18 Juni ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk materi kita pada hari ini itu adalah penarikan sampel dan pendugaan. Jadi materi baru setelah kita 3 pertemuan ya belajar mengenai distribusi teoritis. Kemudian di sini kita mulai masuk ke sampling dan making pendugaan. Pendugaan itu kalau bahasa Inggrisnya bisa jadi prediction ya, dan melakukan prediksi. Jadi di sini untuk pendugaan sendiri itu merupakan suatu konsep dasar untuk melakukan forecasting ya nantinya. Jadi nanti saya akan contohkan pendugaan sederhana dengan menggunakan linear regression. Nanti untuk sesi codingan ya, codingan menggunakan Python. Jadi lanjut, untuk tujuan pembelajaran kita atau objektifnya itu mahasiswa mampu menjelaskan apa itu sampling atau penarikan sampel dan melakukan pendugaan atau making a prediction seperti itu. Nah, untuk outline presentasinya yang pertama itu untuk submaterinya adalah yang pertama adalah penarikan sampel, dilanjutkan distribusi penarikan sampel, kemudian ada dalil batas memusat dan statistik induktif. Kemudian yang keempat ada pendugaan tunggal dan yang terakhir nanti ada pendugaan interval. Jadi seperti itu untuk sub pembahasan kita pada materi statistik kali ini. Jadi apa itu sampling? Kalau di sini saya memulainya dari sampel acak sederhana atau kalau di bahasa Inggris kan adalah simple random sampling. Di mana di sini saya memulainya dari tujuan dari statistik induktif atau inferensia. Jadi di sini statistik induktif atau inferensia itu merupakan atau tujuannya itu adalah untuk memperoleh suatu informasi tentang suatu populasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari penarikan suatu sampel. Jadi seperti itu. Jadi misalkan saya punya katakanlah n populasi ya. Kalau n besar itu populasi. Jadi di sini itu saya melakukan inferensia atau mengambil suatu kesimpulan dari suatu penelitian dengan mengambil hanya beberapa sampel saja dari n. Jadi n itu merupakan populasinya, n besar populasinya, dan n kecil adalah sampelnya. Seperti itu. Nah, salah satu metode untuk memilih sampel itu adalah penarikan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Jadi di sini definisinya itu adalah definisi dari penarikan sampel acak sederhana dan proses pemilihan sampelnya bergantung pada apakah populasinya itu terbatas atau tak terbatas. Jadi limited atau unlimited seperti itu. Jadi tergantung jumlah populasinya. Seperti itu. Nah, berikut merupakan contoh dari populasi terbatas dan populasi yang tak terbatas. Contohnya yang pertama, populasi terbatas dapat dihitung, jadi countable,
dapat dihitung. Bisa dihitung 1, 2, 3, dan seterusnya hingga dia mencapai N populasi. Contohnya bagaimana, Pak? Misalkan seluruh mahasiswa Universitas Jember tahun 2020. Jadi kan ada datanya kan, sudah jelas datanya berapa jumlah seluruh mahasiswa UNED pada tahun 2020. Jadi kita dapat menghitung jumlahnya seperti itu. Kemudian yang kedua, seluruh karyawan Fasilkom UNED per tahun 2020. Jadi ini juga bisa dihitung ya, karyawannya baik itu tendik maupun dosen, jadi bisa dihitung. Kemudian misalkan seluruh kendaraan yang parkir di kampus UNED, jadi masih dapat dihitung ya, kendaraannya bisa dihitung. Misalkan rata-rata tiap harinya itu yang parkir itu ternyata sekitar 3.000 kendaraan. Jadi seperti itu. Jadi intinya kalau populasi terbatas itu countable, dapat dihitung. Kemudian gimana kalau yang tak terbatas? Populasi tak terbatas itu biasanya dihubungkan dengan suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi prosesnya itu masih tetap berjalan ketika kita melakukan penghitungan seperti itu. Hingga proses tersebut itu dihentikan, hingga prosesnya stop ya, baru populasinya itu disebut dengan populasi yang terbatas. Jika prosesnya itu masih berlanjut, maka dia dikategorikan sebagai populasi yang tidak terbatas. Jadi seperti itu. Nah, sebagian dari proses itu dianggap sebagai sampel acak. Misalkan nih, di suatu pabrik ya, pabrik itu dia memproduksi barang A selama 10 tahun. Jadi ada range-nya, ada rentangnya. Mulai tahun pertama atau tahun ke-0 hingga tahun ke-10 misalkan. Yang kedua itu harga beras selama 12 tahun. Jadi ada range-nya 12 tahun. Misalkan kalau sekarang ini 2021 ya. Misalkan 12 tahun berarti mulai tahun 2009 sampai 2021. Jadi ada range-nya, ada rentang nilainya. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah penarikan sampel dari populasi yang terbatas. Atau tadi apa? Populasi terbatas itu populasi yang countable, dapat dihitung. Jadi misalkan sebuah sampel acak sederhana itu berukuran N dari populasi terbatas yang berukuran N besar. Jadi N kecil itu adalah sampelnya. N kecil adalah sampelnya. Kemudian N besar itu adalah populasi. Jangan terbalik ya. Kalau misal kalian nanti terutama ketika di Python ya atau di Jupyter Notebook ya. Jadi jangan sampai terbalik untuk menginputkan N besar sama N kecil. Karena hal tersebut akan mempengaruhi perhitungannya. Seperti itu. Jadi sampel acak N kecil dari populasi terbatas berukuran N besar itu merupakan sampel yang dipilih demikian rupa sehingga setiap kemungkinan sampel yang berukuran N memiliki probabilitas yang sama untuk terpilih. Jadi nilai probabilitas terpilihnya misalkan N1 itu sama dengan probabilitas terpilihnya N2 dan seterusnya sampai N yang terakhir seperti itu. Misalkan di sini contohnya itu pada lotre. Pada lotre ya. Jadi di sini untuk lotre itu pengambilannya itu tanpa pengembalian. Jadi ketika selesai diambil itu tidak dilakukan pengembalian lagi.
Contohnya gimana kalau misal pengembalian, misalkan kita punya suatu bola ya, bola ternyata merah dikembalikan. Jadi itu pengambilan dengan pengembalian. Kalau di sini untuk lotre kan biasanya kita hanya mengambil lotrenya saja, terus dilihat, kita kan tanpa mengembalikan lagi kan lotrenya seperti itu. Nah, di sini pengambilan itu kombinasi tanpa melakukan pengembalian. Jadi di sini kita terapkan konsep ketika kita SMA dulu ya, ada konsep kombinasi atau C. Nah, selanjutnya yang terakhir itu untuk N populasi dan N sampel yang cukup besar itu digunakan namanya itu tabel bilangan random. Jadi ada suatu tabel untuk menghitung penarikan sampel dari suatu populasi yang terbatas. Seperti itu. Jadi nanti bisa kalian cari sendiri. Ini banyak sih contohnya gambarnya atau tabelnya di internet. Jadi nanti bisa kalian search sendiri. Tabel bilangan random. Selanjutnya, bagaimana kalau penarikan sampel dari populasi yang tak terbatas? Jadi di sini sebuah sampel acak sederhana dari populasi yang tak terbatas adalah sampel yang dipilih demikian rupa sehingga kondisi berikut terpenuhi. Jadi untuk yang populasi tak terbatas itu ada dua kondisi atau dua syarat yang harus terpenuhi agar bisa dilakukan sampling atau penarikan sampel. Yang pertama, itu setiap elemen yang terpilih itu harus berasal dari suatu populasi yang sama. Jadi nggak boleh misalkan N1 dengan N2. Jadi kan ini kan sudah beda populasi. Jadi nggak boleh. Ya, harus dipilih atau harus berasal dari populasi yang sama. Misalkan ya N1. Jadi nanti seterusnya juga harus ngambilnya atau samplingnya itu harus dari N1, nggak boleh dari N2. Kemudian yang kedua, setiap elemen yang dipilih itu harus dilakukan secara independen. Jadi tidak ada faktor lain ya yang mempengaruhi pemilihan dari suatu sampel seperti itu. Nah, gimana contohnya dari penarikan sampel populasi yang tak terbatas ini? Yang pertama, itu memperkirakan rata-rata waktu tunggu pesanan makanan. Jadi misalkan kalian makan ya di restoran, jadi kalian iseng-iseng buat perhitungan statistiknya. Kalian hitung rata-rata waktu tunggu pesanannya seperti itu. Nah, jika populasinya itu adalah seluruh kemungkinan atau seluruh probabilitas pelanggan yang datang, maka sulit menentukan batas jumlah pengunjung. Misalkan populasinya adalah pelanggan yang datang ya. Jadi kalian belum istilahnya itu belum batasi jamnya. Jadi nanti kalian akan kesulitan karena kalian harus standby ya di restoran tersebut. Misalkan nih, kalian batasi waktunya, misalkan jam makan siang. Jadi kalian batasi waktunya antara 11.30 sampai 13.30. Jadi perlu yang namanya menentukan batas waktu sehingga disebut dengan penarikan sampel dari populasi yang tak terbatas karena ada rentang nilainya. Rentang nilai mulai pukul 11.30 sampai 13.30 seperti itu. Sehingga populasinya itu merupakan seluruh pelanggan yang datang pada waktu makan siang. Jadi karena jam makan siang ya, nanti bisa kalian sederhanakan atau bisa kalian batasi samplingnya. Seperti itu. Jadi itu untuk penarikan sampel dari populasi yang tak terbatas. Nah, selanjutnya distribusi penarikan sampel. Jadi kan kalian sudah belajar kan mengenai distribusi data, kemudian
pertemuan 3 minggu kemarin sudah belajar mengenai distribusi teoritis. Nah, di sini itu kita belajar bagaimana distribusi penarikan suatu sampel. Misalkan variabel acak itu sebagai suatu deskripsi numerik terhadap suatu hasil eksperimen. Nah, jika pemilihan sampel acak sederhana itu merupakan sebuah eksperimen, maka rata-rata sampel X itu merupakan deskripsi numerik hasil percobaan. Karena di sini variabel acak itu fungsinya sebagai deskripsi numerik terhadap hasil eksperimen. Contohnya bagaimana, Pak? Misalkan dari populasi yang berukuran N sama dengan 5 akan diambil suatu sampel berukuran N sama dengan 3, maka akan ada 10 kemungkinan. 10 kemungkinan ini diambil dari kombinasi 3 dari 5, seperti itu. Sehingga terdapat 10 kemungkinan kombinasi nilai-nilai dalam sampel tersebut. Jadi seperti itu. Nah, dari setiap kombinasi itu dapat dicari nilai rata-ratanya atau nilai min-nya, rata-rata dari X-nya yang merupakan variabel acak. Jadi seperti itu. Jadi kan kita sudah membuat nih berapa kemungkinan kombinasinya. Nanti dengan menggunakan penghitungan rata-rata kita cari nilai rata-ratanya atau min-nya dari X, dari variabel X-nya atau variabel acaknya. Jadi seperti itu. Nah, distribusi penarikan sampel dari X bar. Jadi ini bacanya X bar ya. X ada garis di atasnya dibaca X bar. Itu adalah distribusi probabilitas dari seluruh kemungkinan nilai-nilai dari rata-rata sampel X bar, seperti itu. Jadi distribusi penarikan sampel itu merupakan kemungkinan, probabilitas dari seluruh kemungkinan yang ada dari nilai rata-rata sampel X bar tersebut. Nah, kemarin kan di variabel acak kita sudah belajar mengenai nilai harapan atau expected value dari suatu variabel acak. Nah, di sini nilai harapan atau expected value dari X bar itu didefinisikan sebagai EX bar atau nilai mu-nya atau nilai rata-ratanya. Nah, di sini penjelasannya. Di mana EX bar itu merupakan nilai yang diharapkan dari suatu variabel acak X bar dan mu adalah rata-rata dari populasinya. Jadi mu itu adalah rata-rata populasinya, seperti itu. Nah, proses distribusi penarikan sampel itu merupakan proses yang terjadi secara berulang-ulang atau iteratif, seperti itu. Dimulai dari mana nih? Dari populasi ya, dengan rata-rata. Jadi kita mempunyai suatu populasi dengan rata-rata mu, di mana di sini kita mengambil suatu N atau memilih suatu N dari populasi tersebut. Seperti itu. Jadi sampel acak sederhana dengan ukuran N. Jadi dari populasi atau N besar tersebut kita mengambil sampel secara acak sejumlah N kecil, seperti itu. Kemudian selanjutnya dari sini itu kita akan meringkas data sampel dengan memberikan nilai bagi rata-rata sampel X-nya tersebut. Jadi kita mengassign nilai rata-rata pada sampel X yang kita pilih secara acak tersebut.
sehingga diperoleh nilai X bar-nya atau nilai rata-rata populasinya yang digunakan untuk menduga nilai mu-nya seperti itu. Jadi yang awalnya mu-nya tadi belum ada ya. Jadi kita hanya mengetahui jumlah populasinya tanpa mengetahui nilai rata-ratanya. Kemudian dilakukan sampling dengan menggunakan simple random sampling sehingga diperoleh nilai X bar yang digunakan untuk menghitung nilai mu-nya atau nilai rata-ratanya. Seperti itu. Nah, karena sampling atau penarikan sampel itu juga mempunyai distribusi, sehingga untuk sampling sendiri itu juga memiliki yang namanya varian dan standar deviasi atau simpangan baku dari X bar. Jadi X bar itu merupakan nilai distribusi dari sampling tersebut. Nah, di sini varian dan standar deviasi itu tergantung nilainya apakah populasinya terbatas atau tidak terbatas. Jadi nanti perlu klasifikasikan untuk varian yang populasi terbatas dan varian yang populasi tidak terbatas. Begitu juga pada standar deviasi harus diklasifikasikan karena rumusnya beda untuk populasi yang terbatas dengan populasi yang tidak terbatas. Nah, untuk varian dari X bar untuk populasi yang terbatas itu bisa dirumuskan seperti ini. Jadi sigma X bar kuadrat. Jadi kemarin kan rumusnya varian itu adalah sigma ya. Ini sigma kuadrat. Jadi yang dilakukan varian itu adalah X barnya. Di mana nilai perhitungannya adalah jumlah populasi dikurangi sampelnya dibagi jumlah populasi dikurangi 1, atau biasanya kita kalau di continuous itu merupakan derajat DF-nya ya, derajat kebebasannya, dikalikan varian dari populasinya dibagi N-nya, sampelnya, seperti itu. Nah, untuk populasi yang tak terbatas, itu langsung saja nilai varian dari populasinya dibagi sampelnya, seperti itu. Untuk standar deviasi sendiri, karena standar deviasi itu merupakan akar dari varian, sehingga tinggal diakarkan ya, diakarkan jadi akar N populasi min N dibagi N populasi min 1 dikalikan sigma kuadrat, diakarkan kan jadi sigma doang kan, atau standar deviasi dari populasinya dibagi akar N. Jadi seperti itu. Nah, dari sini mungkin nanti yang perlu kalian hafalkan mungkin ya. Jadi tapi saya tidak merekomendasikan kalian menghafalkan rumus. Jadi di sini intinya itu cuma satu. Kalau misal dari populasi yang terbatas itu dikalikan N-N dibagi N-1. Kalau yang tak terbatas itu langsung yang di sini aja. Seperti itu. Nah, kalau standar deviasinya itu langsung diakarkan seperti itu. Jadi kalian nggak perlu menghafalkan seluruh rumusnya. Jadi mungkin kalau misal kalian kepepet ya nanti mungkin ada suatu soal lagi atau ujian lah. Jadi cukup kalian hafalkan satu rumus aja, nanti rumus yang berikutnya itu cukup melogikakan aja. Jadi nggak perlu menghafalkan semua rumusnya. Nah, di sini yang harus diperhatikan itu adalah untuk populasi terbatas, jika pengambilan sampel itu dilakukan dengan pengembalian
maka varian dan standar deviasinya itu sama dengan varian dan standar deviasi pada populasi yang tak terbatas. Jadi di sini pengambilan dengan pengembalian. Misalkan walaupun dia masuk ke populasi yang terbatas, tapi perhitungannya nanti akan masuk ke populasi yang tak terbatas. Jadi di sini ada pengecualian ya untuk populasi di mana pengambilan atau penarikan sampelnya itu dilakukan dengan cara melakukan pengembalian. Maka varian dan standar deviasinya itu dapat dihitung dengan menggunakan populasi yang tak terbatas karena ada pengembalian tersebut. Kalau nggak ada pengembalian, langsung saja kita pakai yang rumus untuk populasi yang terbatasnya, seperti itu. Jadi seperti itu untuk varian dan standar deviasi dari penarikan sampel acak X bar, seperti itu. Nah, kita masuk contoh. Misalkan ada 5 orang karyawan yang ditanya tentang upah mingguan yang mereka terima, di mana X itu merupakan upah mingguan dalam ratusan ribu rupiah, di mana X1 itu 5 atau 500 ribu ya, X2 3 300 ribu, X3 4, X4 6, dan X5 itu 7. Nah, suatu sampel acak dengan N sama dengan 3 itu diambil dari populasi tersebut tanpa pengembalian. Maka hitunglah mu-nya atau rata-rata populasinya, kemudian mu X bar atau rata-rata sampelnya, kemudian ada sigma kuadrat atau standar deviasi dari populasinya, dan standar deviasi maksud saya di sini variannya ya, varian dari populasi dan standar deviasi dari sampel X bar tersebut. Nah, di sini karena pengambilannya itu tanpa pengembalian, maka kita dapat rumuskan untuk nilai sampelnya adalah 3, N sama dengan 3. Kemudian untuk populasinya atau N besarnya itu sama dengan 5, sehingga menghasilkan nilai L yaitu kombinasi dari 3 dari 5, sehingga menghasilkan 10 kombinasi, di mana masing-masing kombinasi sampel tersebut memiliki rata-rata yang berbeda, sehingga nilai X bar atau nilai variabel acak X bar, nilai sampel acak X bar itu mempunyai nilai yang berbeda-beda, yaitu ada X1, X bar 1, X bar 2 hingga X bar 10. Jadi tergantung nilai kombinasinya atau nilai kemungkinan yang dihasilkan dari kombinasi tersebut. Nah, di sini yang pertama kali kita hitung itu adalah nilai dari parameter populasinya. Jadi sebelum kita masuk ke sampelnya, distribusi sampelnya, yang pertama kali kita hitung adalah nilai populasinya. Jadi di sini untuk parameter yang dihitung adalah nilai mu-nya atau rata-ratanya dan variannya. Sehingga langsung saja untuk nilai mu-nya itu langsung kita pakai pada perhitungan kemarin, distribusi teoritis ya. Jadi distribusi teoritis, atau mungkin kemarin itu pada variabel acak ya. Saya juga agak lupa. Nanti kalian buka lagi untuk perhitungan mu, kemudian varian dan standar deviasi. Jadi seperti itu. Jadi untuk mu-nya diperoleh nilai 5 atau rata-ratanya menghasilkan 5. Di mana variannya adalah 2 sigma kuadrat dan standar deviasinya atau sigmanya adalah 1,4142, diperoleh dari
akar 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita menghitung nilai harapan. Nilai harapan dari X bar. Di mana nilai harapan tadi kita sudah singgung itu merupakan nilai rata-rata atau mu dari X barnya. Di mana hasilnya perhitungannya kita peroleh per L sigma L di mana sigma X I bar di mana I-nya mulai dari 1 sampai I-nya sampai L sehingga diperoleh nilai EX-nya atau nilai harapan dari sampel X bar-nya itu adalah 5. Jadi di sini dapat kita simpulkan ternyata untuk apa istilahnya mu dari X bar itu sama dengan mu populasi seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan antara rata-rata dari EX bar dengan nilai rata-rata populasinya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu kita cari nilai variannya, varian dari X bar-nya dengan menggunakan rumus yang tadi ya, seper L sigma XI min mu X bar kuadrat di mana mulai dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan L sehingga hasilnya diperoleh 0,33. Jadi nilai yang sama bisa diperoleh dari sini. Jadi sama ya perhitungannya sehingga nilai variannya itu adalah 0,33. Nah, jika pengambilan sampel itu dilakukan dengan pengembalian, maka L-nya sama dengan N pangkat M. Karena di sini itu tanpa pengembalian ya. Sehingga langsung saja nilai L-nya itu diperoleh dari perhitungan yang slide tadi. Seperti itu. Jadi di sini kita langsung melanjutkan ke central limit theorem atau dalil batas terpusat ya. Saya lupa tadi bahasa Indonesianya apa. Dalil batas memusat. Kalau bahasa Inggrisnya itu kalau kalian googling, kalau kalian cari bahasa Inggrisnya itu adalah central limit theorem. Kalau di bahasa Indonesia kan adalah dalil batas memusat. Jadi central limit theorem itu merupakan teorema yang digunakan dalam melakukan pemilihan sampel secara acak sederhana dengan berukuran N kecil dari suatu populasi yang berasal dari distribusi apapun. Bisa menggunakan distribusi binomial, Poisson, dan lain sebagainya seperti itu. Maka distribusi dari rata-rata sampel itu dapat didekati atau dapat dilakukan penghitungan secara pendekatan ya, dengan menggunakan yang namanya distribusi probabilitas normal atau distribusi normal untuk ukuran sampel yang besar atau ukuran N kecilnya besar seperti itu. Jadi di sini yang perlu diperhatikan itu untuk sampel besar atau N besar itu bisa dilakukan penghitungan secara pendekatan ya, secara mendekati itu dengan menggunakan distribusi probabilitas normal. Jadi seperti itu. Nah, jika theta itu adalah sebuah parameter dari suatu distribusi populasi dan theta adalah penduga dari theta itu sendiri, maka untuk N tak hingga atau untuk sampel yang besar, di sini untuk sampel yang besar itu biasanya kita state atau kita definisikan untuk N yang berukuran lebih dari 120 ya. Jadi untuk kenapa kok 120? Jadi ini sebenarnya ada teoremanya sendiri. Mungkin nanti
kalau kalian mempelajari dalil batas memusat itu nanti kalian akan memahami kenapa kok n-nya lebih dari 120 seperti itu, sehingga nilai tetanya atau nilai probabilitasnya itu mendekati nilai normal atau nilai distribusi normal. Nah, dalam prakteknya tabel distribusi normal itu dapat digunakan untuk menghitung probabilitas untuk nilai n sampel lebih dari 30 seperti itu. Jadi tabel distribusi normal itu dapat digunakan untuk menghitung probabilitas n lebih dari 30. Nah, untuk n kurang dari 30, sampelnya disebut dengan sampel kecil. Jadi kalau untuk n lebih dari 30 itu bisa digunakan distribusi normal, tapi untuk n kurang dari sama dengan 30 atau sampel kecil itu harus menggunakan yang namanya distribusi T sebagai pengganti distribusi normal. Jadi seperti itu. Jadi di sininya untuk yang harus ditekankan ya, di sini untuk n lebih dari sama dengan 120 itu nilai sigmanya atau nilai probabilitasnya itu mendekati nilai normal. Kemudian untuk n lebih dari 30 itu bisa menggunakan tabel distribusi normal. Untuk n kurang dari sama dengan 30 itu menggunakan tabel distribusi T sebagai pengganti tabel distribusi normal. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya tabel frekuensi X dan X bar. Misalkan nilai populasinya itu atau nilai n besarnya itu adalah 4, di mana X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 4, X4 sama dengan 5, dan n atau sampelnya sama dengan 2. Maka didapat 16 kombinasi sampel. Berikut merupakan tabel frekuensi X dan X bar-nya. Jadi seperti itu. Jadi untuk X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 4, dan X sama dengan 5 itu probabilitasnya itu sama ya, yaitu 0,25. Karena di sini itu ada 4 ya, ada 4 populasi di mana nilai probabilitas suatu populasi tersebut terambil itu adalah 1/n-nya seperti itu. Karena di sini frekuensinya itu 1111 sehingga nilai n-nya itu sama dengan 4. Sehingga untuk probabilitas masing-masing sampelnya atau masing-masing nilai x-nya x1, x2, x3 dan x4 itu adalah 1/4 atau 0,25 seperti itu. Nah, di sini dilakukan kombinasi sehingga diperoleh 16 kombinasi sampel, sehingga nanti diperoleh nilai X bar-nya. Jadi misalkan X bar-nya itu 1, frekuensinya 1, sehingga nilai probabilitasnya adalah 1/16. Misalkan di sini untuk X bar-nya 1/5, frekuensinya 2, sehingga 2 dibagi total populasinya 2/16 atau 1/8 seperti itu. Jadi ini merupakan tabel frekuensi X dan X bar. Nah, bagaimana kurvanya untuk PX dan PX bar? Karena di sini tadi kita sudah membahas kalau untuk X sampling untuk n lebih dari 30 kita bisa menggunakan distribusi normal, sehingga bisa dilihat apabila frekuensi relatif tersebut digambarkan dalam grafik, maka terlihat bahwa kurva PX itu sama sekali tidak normal. Jadi ini kurva PX ya. Jadi kurva PX itu tidak normal. Berbeda dengan PX bar atau probabilitas X samplingnya. Dia itu mendekati kurva normal.
Jadi kemarin yang perlu diperhatikan ya untuk kurva normal, itu ketika kita bagi menjadi dua, itu nilai kiri dan nilai kanan itu relatif sama. Seperti itu. Jadi di sini kita mengetahui nilai min-nya itu 3, kemudian nilai standar deviasi adalah nilai dari sini ke nilai X-nya, seperti itu. Jadi nanti bisa kalian pelajari lagi ya mengenai standar deviasinya. Seperti itu. Selanjutnya masuk ke statistik induktif. Nah, statistik induktif atau bahasa kerennya atau bahasa Inggrisnya itu adalah inference atau inferensia. Itu merupakan suatu pengambilan kesimpulan mengenai nilai sebenarnya dari suatu parameter yang dihitung berdasarkan populasinya dan didasarkan atas perhitungan sampel. Jadi konsep inference ini biasanya banyak kalian temukan ketika nanti kalian melakukan sebuah forecasting atau pengambilan istilahnya peramalan. Jadi nanti kalian akan merumuskan suatu kesimpulan dari suatu nilai yang dilakukan secara konsep statistik seperti itu. Nah, kesimpulan yang dihasilkan itu mengandung unsur ketidakpastian atau uncertainty. Jadi di sini untuk kesimpulan atau penarikan kesimpulan itu masih mengandung yang namanya uncertainty. Misalkan kalian ya dari suatu pola-pola itu kalian memprediksi pola-polanya. Jadi karena prediksi itu masih belum tentu benar ya, sehingga ada istilahnya itu ketidakpastian atau uncertainty. Jadi nilainya itu bisa benar atau bisa salah. Sebab data yang digunakan adalah data pendugaan atau data taksiran. Seperti itu. Jadi belum data yang yang pasti, yang certain dari suatu sampel. Nah, di sini itu memungkinkan mengandung kesalahan dalam penarikan sampel seperti itu. Nah, statistik induktif itu meliputi teori pendugaan dan pengujian hipotesis statistik. Jadi di sini ada dua macam jenisnya untuk pendugaan sendiri. Ada yang pertama itu pendugaan tunggal dan yang kedua itu pendugaan interval. Jadi di sini kita langsung masuk ke pendugaan tunggal. Jadi untuk pendugaan tunggal, misalkan suatu penduga tunggal ialah pendugaan yang terdiri dari satu nilai saja. Misalkan X bar itu adalah penduga untuk parameter mu-nya atau rata-rata dari populasinya. Nah, penduga tunggal itu merupakan fungsi dari nilai observasi yang berasal dari sampel dengan n elemen. Jika theta head ya. Jadi di sini itu sebentar. Jadi simbol ini itu dibaca head atau kalau bahasa Indonesianya itu topi ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu head. Jadi theta head itu adalah penduga dari X1, X2 hingga Xn, di mana itu merupakan suatu sampel acak, sehingga nilai theta head-nya itu adalah frekuensi dari X1, X2 hingga Xn-nya seperti itu. Kemudian di sini ada 4 untuk sifat-sifat penduga. Yang pertama, theta head-nya itu merupakan penduga tak bias dari theta
jika nilai harapan dari theta headnya itu sama dengan nilai tetanya, seperti itu. Jadi nilai harapan dari theta headnya sama dengan theta itu disebut sebagai penduga yang tak bias. Nah, apabila nilai theta headnya itu cenderung mendekati nilai parameter theta untuk n sama dengan tak hingga, maka nilai theta headnya itu merupakan penduga konsisten bagi tetanya. Di mana apabila nilai X barnya itu merupakan penduga konsisten dari mu-nya, sebab jika n sama dengan n besar, atau misalkan ya apabila populasinya itu 20, ditarik sampel 20, maka X barnya itu sama dengan mu-nya. Jadi nilai rata-rata X barnya itu sama dengan rata-rata populasinya. Kemudian untuk S kuadrat atau apa di sini? S itu varian ya, varian dari sampelnya itu merupakan penduga konsisten dari varian populasinya, seperti itu. Karena nilainya itu cenderung sama antara theta headnya dengan tetanya untuk n tak hingga, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, apabila theta headnya itu memiliki varian atau standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan penduga yang lain, maka theta headnya itu merupakan penduga yang efisien bagi tetanya, seperti itu. Dan yang terakhir, apabila theta headnya itu mencakup seluruh informasi tentang theta yang terkandung dalam sampel, maka theta headnya itu merupakan penduga yang cukup bagi theta. Jadi ini ada 4 sifat-sifat dari penduga yang tidak perlu kalian hafalkan ya. Cuma mungkin nanti perlu kalian buka-buka lagi. Misalkan kalian melakukan pendugaan, jadi kalian bisa pelajari lagi. Misalkan tetanya itu sekian, misalkan nilai tetanya itu theta headnya itu sama dengan theta, sehingga sifatnya itu tak bias. Kalau misalkan seperti ini, nanti bisa kalian cari lagi untuk sifat-sifat penduganya, seperti itu. Jadi nggak perlu kalian hafalkan sih, cuma apa ya, sebagai pemahaman kalian mengenai sifat-sifat penduga ini. Nah, dalam prakteknya, penduga tunggal itu tidak memberikan gambaran tentang jarak nilai penduga dengan nilai yang sebenarnya. Sehingga itulah sebabnya sering digunakan pendugaan interval yang dibatasi oleh nilai batas bawah dan nilai batas atas. Jadi kalau tunggal itu nggak ada batas bawah, batas atasnya. Kalau interval itu kita batasi, ada nilai batas bawahnya, kemudian ada nilai batas atasnya, seperti itu. Jadi ada range-nya, ada rentangnya. Misalkan bagaimana Pak? Misalkan dengan tingkat keyakinan 95%, rata-rata modal itu terletak dalam interval 95 juta sampai 105 juta. Interval ini disebut dengan interval keyakinan. Jadi misalkan ya, jadi di sini contohnya misalkan saya punya 100, misalkan punya 100 juta. Misalkan saya menanam saham 100 juta dengan nilai keyakinan 95%. Jadi di sini itu untuk range-nya adalah 1 min 0,95 atau 5%. Sehingga nilainya adalah
batas bawah 5% dari 100 juta atau 95 hingga 105. Jadi kemungkinan saya ketika menanam saham, kemungkinan saya rugi itu adalah rugi 5 juta. Kalau untung maksimal adalah untung maksimal 5 juta, seperti itu. Jadi intervalnya berada di interval 95 sampai 105. Karena di sini tingkat keyakinannya adalah 95%. Seperti itu. Nah, untuk membuat pendugaan interval harus ditentukan terlebih dahulu besarnya tingkat keyakinannya 1 min alfa, di mana besarnya nilai 1 min alfa, misalkan ya alfanya itu 10%, maka tingkat keyakinannya adalah 1 min 10 atau 1 min 0,1, sehingga nilainya adalah 0,9. Misalkan tadi ya, kalau misalkan nilai tingkat keyakinannya adalah 0,95, maka nilai alfanya adalah 1 min 0,95, yaitu nilai alfanya adalah 5%. Untuk 0,99 nilai alfanya adalah 1%, dan lain sebagainya. Jadi nanti mungkin kalian kalau di penelitian itu kalian dihadapkan dengan nilai alfa atau tingkat keyakinannya. Biasanya itu ada istilahnya, ada teoremanya sendiri untuk nilai alfanya sendiri. Nah, untuk persamaan probabilitas A kurang dari mu kurang dari B itu sama dengan 1 min alfa. Berarti terdapat probabilitas sebesar 1 min alfa yang menyatakan bahwa interval A, B itu memusat pada rata-rata mu-nya, di mana alfanya itu disebut dengan taraf signifikan. Jadi selain tadi kalau 1 min A itu adalah tingkat keyakinan, kalau alfanya sendiri itu adalah taraf signifikan, yaitu besarnya kesalahan yang dapat ditolerir dalam membuat suatu keputusan. Jadi semakin rendah nilai alfanya, maka otomatis tingkat keyakinannya itu semakin besar, seperti itu. Tetapi tingkat kesalahan yang dapat ditolerir ketika alfanya itu semakin kecil, itu akan semakin tidak dapat ditolerir, seperti itu. Jadi untuk penentuan nilai alfanya ini sebenarnya ada teoremanya sendiri sih. Tapi berhubung waktu kita tidak memungkinkan ya untuk membahas teorema tersebut, jadi nanti saya skip untuk teorema tersebut. Jadi mungkin kalau kalian curious ingin mempelajarinya, nanti bisa kalian pelajari lagi. Karena untuk nilai alfa sendiri atau nilai tingkat taraf signifikan itu banyak digunakan untuk penelitian-penelitian ya. Terutama penelitian yang menggunakan konsep statistika. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada 3 rumus ya untuk pendugaan. Mungkin tidak saya jelaskan lebih lanjut karena waktunya sudah cukup lama ya. Rekamannya di sini 54 menit. Jadi mungkin nanti kalian pelajari terlebih dahulu untuk rumusnya. Tetapi yang di sini yang lebih saya tekankan itu untuk penggunaannya. Jadi untuk rumus 1 itu digunakan untuk sampel besar dari populasi yang tak terbatas atau populasi yang terbatas, tapi penarikan sampel dilakukan dengan pengembalian. Jadi untuk rumus 1 di sini untuk sampel besar dan ada pengembalian, seperti itu. Jadi yang perlu harus diperhatikan adalah untuk sampel populasi besar dari populasi yang terbatas atau populasi yang terbatas dengan pengembalian, seperti itu. Kalau rumus
2 itu untuk sampel N yang diambil tanpa pengembalian dari populasi terbatas. Tanpa pengembalian. Untuk yang rumus 3 untuk sampel kecil atau N kurang dari 30 yang diambil dengan pengembalian dari populasi. Jadi untuk sampel kecil dan dilakukan pengembalian. Seperti itu. Jadi nanti kalian pelajari sendiri ya untuk perbedaannya antara rumus 1, rumus 2, dan rumus 3. Nah, untuk penggunaan rumus 1 dan rumus 2 sendiri itu ada apa? Flowchartnya ya, ada flowchartnya. Dimulai dari start. Apakah nilai standar deviasinya diketahui? Jika iya, maka gunakan distribusi Z dalam perhitungannya. Jadi distribusi Z itu tadi yang rumus 1 ya. Yang rumus 1. Kemudian apakah N-nya lebih dari 30? Oh, maaf, rumus 2 tadi. Untuk yang pertama itu rumus 2. Jadi yang di sini itu rumus 2. Jadi apabila nilai standar deviasinya diketahui, maka pakai rumus 2. Jika tidak, dicek lagi apakah nilai N-nya itu lebih dari 30. Kalau pakai lebih dari 30, kita pakai yang rumus 1 ya. Jadi ini rumus 1. Jika tidak, maka kita pakai rumus 3 dengan menggunakan distribusi T ini. Jadi seperti itu. Jadi ketika kalian dihadapkan pada suatu soal, itu nanti kalian analisa terlebih dahulu dengan menggunakan flowchart ini. Apakah nilai sigmanya diketahui? Jika iya, bisa langsung pakai rumus 2. Jika tidak, dicek lagi apakah nilai N-nya itu lebih dari 30. Jika iya, langsung kita pakai rumus 1. Jika tidak, kita pakai rumus 3. Seperti itu. Jadi untuk rumus 1 dan rumus 2 itu pakai distribusi Z ya namanya. Jadi nanti bisa kalian pelajari sendiri apa itu distribusi Z. Jadi kemarin ada distribusi F, distribusi T. Di sini ada distribusi Z. Nah, jika tidak tadi kita masuk ke rumus nomor 3 pakai distribusi T. Seperti itu. Ini contohnya. Berapa slide lagi? Mungkin langsung saja ya saya cepatkan. Jadi ada 100 calon mahasiswa Fasilkop UNED yang dipilih secara acak dengan mempunyai rata-rata IQ sebesar 110 dengan simpangan baku 20 dengan tingkat keyakinan 95%, sehingga nilai alfanya berarti berapa tadi? 5 ya, atau 0,05 seperti itu. Nah, jawab jika N-nya itu sama dengan 100, kemudian nilai rata-rata sampelnya itu adalah 110, dan apa ini? Standar deviasinya atau simpangan bakunya adalah 20, dan satu min alfanya adalah 95%, di mana alfanya 5%, dan alfa per 2-nya adalah 2,5%, sehingga diperoleh nilai Z alfa per 2, 1,96. Nah, nilai Z-nya ini diperoleh dari tabel normal pada probabilitas 0,5 dikurangi 0,025, sehingga nilainya 0,475. Jadi nanti bisa kalian cari sendiri ya tabel normalnya, itu banyak sekali di internet, sehingga diperoleh nilai Z-nya itu adalah 1,96. Sehingga di sini diperoleh nilai rentangnya adalah 106,08 kurang dari nilai rata-rata populasi kurang dari 113,92. Jadi jawabannya adalah ini. 106,08 kurang dari rata-rata kurang dari 113,92 seperti itu. Untuk yang contoh pendugaan interval yang kedua, misalkan ada 5 permain futsal
yang dipilih secara acak dan diukur tingginya. Jadi ada 5 orang pemain futsal, tingginya itu 160, 170, 165, 175, dan 180. Nah, buatlah pendugaan interval rata-rata tinggi pemain futsal dengan tingkat keyakinan 95%. Jadi langsung saja n sampelnya adalah 5, kemudian X barnya atau rata-rata populasinya adalah 170, jadi langsung. Kemudian S-nya atau standar deviasi dari sampelnya adalah akar dari varian populasinya, sehingga diperoleh nilai 7,9. Dan SX barnya adalah S per N, S akar N-nya. Jadi ini dari contoh tadi ya, dari distribusi sampling yang slide awal-awal tadi, sehingga diperoleh nilainya 3,53. Karena N kurang dari 30, maka harus digunakan tabel T atau rumus 3 tadi. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 160,2 kurang dari rata-rata kurang dari 179,8. Seperti itu. Nah, kurang 2 slide lagi. Saya lanjutkan. Untuk besarnya sampel dalam statistik inferensial, itu besar sampelnya itu sangat menentukan representasi sampel yang diambil dalam menggambarkan suatu populasi penelitian. Nah, cara menghitung besar sampelnya dari suatu penelitian itu sangat ditentukan oleh desain penelitian yang digunakan dan data yang diambil. Ada 2 hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan ukuran sampel. Yang pertama, tingkat ketelitian atau presisinya. Kemudian yang kedua adalah tingkat keyakinan atau nilai confidence-nya. Jadi di sini ada dua ukuran untuk menentukan kualitas dari suatu ukuran sampel. Yang pertama presisi, yang kedua tingkat keyakinan atau confidence-nya. Nah, penelitian itu mengacu pada seberapa dekat taksiran sampel dengan karakteristik suatu populasi sendiri. Semakin tinggi ketelitian, maka semakin besar ukuran sampel yang diperlukan, terutama jika variabilitasnya dalam populasi tersebut itu sangat besar. Selanjutnya, keyakinan itu menunjukkan seberapa yakin bahwa taksiran kita benar-benar berlaku bagi populasi tersebut. Jadi, kalau misal taksiran kita nggak berlaku di nilai yang lain, maka nilai confidence-nya itu akan semakin rendah. Jika taksirannya itu berlaku di semua populasi, maka tingkat keyakinannya itu semakin tinggi seperti itu. Nah, tingkat keyakinan itu dapat membentang atau ada range-nya mulai dari 0% hingga 100%, di mana keyakinan 95% itu lazim digunakan pada penelitian, terutama di sosial dan bisnis. Seperti itu. Biasanya yang lazim digunakan adalah 95% atau nilai alfanya adalah 0,05. Jadi nilai yang dapat ditolerir adalah 0,05. Seperti itu. Sehingga makna dari keyakinan 95% itu sendiri itu adalah setidaknya ada 95 dari 100 taksiran sampel akan mencerminkan populasi yang sebenarnya. Jadi seperti itu. Nah, di sini untuk video pembelajaran kita itu lebih dari 1 jam ya. Jadi mohon maaf kalau misal videonya terlalu lama, mungkin karena saya keasikan ya ketika menjelaskan topik dari sampel dan pendugaan. Jadi di sini nanti saya pecah ya videonya menjadi 2 untuk sesi teori dan sesi praktik seperti itu. Jadi mungkin itu dulu ya untuk sesi teorinya. Mungkin saya akhiri sampai videonya sampai di sini terlebih dahulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah mempelajari video pembelajaran kita pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.